Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji Ihya malam ini seperti biasa setiap malam Jumat. Dan mari kita mulai ngaji ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istrinya, keluarganya, dan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kepada para al-a'immatil mustahidin, para aulia, para ulama, para muallifin dan musannifin. Wabil khusus kita hadiahkan kepada Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kepada para wali-wali Songo di tanah Nusantara, terutama di Jawa. Dan juga kita hadiahkan kepada para imam mujtahid, terutama mujtahid 4, dan wabil khusus kepada Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Kita hadiahkan juga kepada muallif kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, dan kita hadiahkan juga Al-Fatihah kepada para ulama kita, pendiri semua jamiah Islam di Indonesia, terutama jamiah Nahdlatul Ulama, dan wabil khusus kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim As'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Wahab, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum, Gus Dur, dan semua para guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan juga hadiah Al-Fatihah secara khusus kita hadiahkan kepada Bapak Hadi Suprapto, yaitu bapak mertuanya salah satu santri Ihya online, yaitu Mbak Hidayatul Thayyibah dari Jogja. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan mengganjar segala kebaikannya. Dan juga hadiah Al-Fatihah kita tawassulkan kepada Allah untuk kesembuhan teman-teman kita yang sedang sakit, terutama karena COVID ya. Terutama untuk teman kita Ajingan Agiuddin yang juga masih sedang proses penyembuhan, semoga disegerakan kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Ngaji Ihya pada halaman 557 jilid ke-5 edisi Darul Minhaj. Wa qala Mus'ab bin Zubairi. Wa qala Mus'ab bin Zubairi, dan berkata, ini kita masih bicara mengenai soal namimah ya. Ini sudah hampir di ujung penjelasan tentang namimah sebelum kita nanti bergerak ke pembahasan berikutnya mengenai penyakit mulut yang ke-17 ya. Nah, ini kita masih menyelesaikan pembahasan mengenai soal adu domba. Waqala, dan berkata Mus'ab bin Zubairi, Mus'ab ibn Az-Zubair, apa kata dia? Nahnu nara anna qabula si'ayati syarrun minas si'ayah ya. Nahnu, kami para apa ya? Ya, para tabi'in ya, dan juga para sahabat ya, karena Mus'ab ibn Az-Zubair ini adalah seorang sahabat. Apa kata Mus'ab ibn Az-Zubair? Nahnu nara anna qabula si'ayati syarrun minas si'ayah. Nahnu, kami, nara, berpendapat, anna qabula si'ayati, sesungguhnya menerima adu domba,
syarrun lebih buruk minas si'ayati daripada adu dombanya itu sendiri. Ya. Jadi menerima menyebarkan adu domba itu lebih jelek, lebih jahat daripada adu dombanya sendiri. Di annas si'ayata, ini alasannya menarik ini, karena adu domba. Jadi namimah si'ayah itu sama maknanya adu domba. Nanti akan diterangkan perbedaannya. Li'anna si'ayata, karena sesungguhnya si'ayah itu dilalatun adalah menunjukkan. Jadi orang itu ketika si'ayah itu kan menunjukkan kepada orang lain bahwa seseorang itu ngerasani orang itu. Ini loh, si ini itu ngomongin kamu begini. Itu namanya menunjukkan, menceritakan maksudnya. Jadi tindakan seorang yang adu domba itu melakukan mengkabarkan, menunjukkan bahwa ada seseorang ngerasani orang lain itu ya. Wal qabulu, dan menerima si ayah itu statusnya adalah ijazatun. Itu adalah memberikan konfirmasi atau memberikan endorsement. Itu kalau bahasa sekarang itu ijazatun itu memberikan endorsement, menyetujui itu ya. Apalagi di-share, wah itu ya lebih-lebih lagi ya. Jadi menerima si ayah, mendengarkan orang itu mengadu domba, mendengarkan orang melaporkan sesuatu dari orang lain tentang kejelekan kamu, itu namanya ijazah, itu endorsement itu ya. Dan membuat dia bersemangat untuk melakukan si ayah. Begitu jenengan dengarkan, itu seperti jenengan memberikan dukungan moral kepada dia. Orang itu kalau melakukan kejahatan terus apalah di retweet, di apa, itu makin semangat itu. Selain followernya tambah, makin semangat dia. Apalagi dibahas sekalian, diberitakan lagi, wah udah. Makanya orang ini kalau diperluas maknanya ya, orang memberitakan adu domba itu lebih jelek daripada adu dombanya itu sendiri. Kira-kira begitu kalau mau dikiaskan dengan pendapatnya Mus'ab bin Zubair ini. Kenapa? Karena begitu Anda memberitakan, itu memperluas skopnya, cakupannya, magnitude-nya, diperbesar itu. Ya. Makin banyak orang dengar dan seterusnya. Ya. Walaisa, dan tidak ada man orang dalla yang menunjukkan ala syai'in terhadap sesuatu, fa akhbara, maka memberikan kabar orang ini bihi terhadap sesuatu ini, yaitu orang yang adu domba tadi itu. Kaman itu statusnya seperti orang ya, qabila yang menerima orang ini kepada orang tadi itu ya, yang melakukan adu domba, wa azaza, dan memberikan endorsement atau menyetujui orang ini kepada man tadi itu, orang itu ya. Karena itu fattaku, maka waspadalah kalian ya, as-sa'ya, kepada orang yang adu domba. Karena begitu sampean mendengarkan adu dombanya dia, dengan perhatikan, itu tindakan sampean lebih buruk daripada orang itu. Jadi hati-hati. Falau kana shadiqan, jika ada orang ini shadiqan, jujur, fi qauli, di dalam ceritanya orang itu, dia benar menceritakan apa adanya, si ini itu ngerasani kamu begini. Dia jujur menceritakan apa adanya, bahkan menunjukkan screenshotnya, ini loh, ini ada buktinya, screenshotnya ini. Kalau nggak percaya kamu, gitu kan? Ini ada buktinya. Nah, orang ini kalau orang ini jujur di dalam ceritanya ini, lakana, maka ada orang ini lah iman, orang yang jahat. Fi sidqi, di dalam kejujurannya orang itu, jujur saja jahat. Ya, jadi orang itu kalau adu domba dalam pengertian tadi itu ya, orang menceritakan ucapan orang lain mengenai sampean yang buruk sehingga membuat sampean jadi marah itu ya. Nah, orang ini kalaupun jujur di dalam ucapannya pun dia jahat. Kenapa? Haitsu lam yahfad, sekiranya atau karena orang ini tidak menjaga al-hurmata, kehormatan. Kehormatan siapa? Kehormatan orang yang
diceritakan kata-kata buruknya itu. Jadi misalnya ada orang ngerasani saya, ya. Orang ini ngerasani dalam konteks apa? Misalnya yang ngomong terbatas, ya. Mungkin untuk ya pembicaraan terbatas untuk sejumlah orang saja. Atau misalnya orang ngomongin jelek tentang saya di sebuah grup WhatsApp misalnya. Itu kan kalau jenengan bocorkan pembicaraan orang itu ke saya, itu sampean sama dengan tidak menghormati orang itu. Memang orang itu berbuat jelek dengan cara ngomongi buruk saya, tapi jenengan menceritakan, membocorkan rahasia orang itu kepada saya, itu sama dengan sampean tidak menghormati kehormatan orang itu. Yaitu apa? Dia ngomong di dalam konteks terbatas. Itu kan percakapan dalam grup WhatsApp. Lah kenapa kok sampean bocorkan ke saya? Jadi sampean itu dengan melakukan apa ya, pembocoran informasi itu, ya, namimah itu sama dengan sampai nggak menghormati privasi orang itu, ya, tidak menghormati privasi orang itu. Walam yastur, dan tidak menutupi orang ini al-aurata, aurat, ya, yaitu ya auratnya orang yang ngerasani saya itu, ya. Jadi inilah pendapat Mus'ab ibn Az-Zubair. Nah, ini sebelum saya teruskan, saya akan cerita sedikit mengenai sosok satu ini. Karena saya kalau membaca sebuah hadis atau riwayat itu, saya selalu suka menelusuri siapa tokoh yang menceritakan ini, ya. Mus'ab ibn Az-Zubair ini adalah sosok yang penting diceritakan, ya. Mus'ab bin Zubair ini adalah saudaranya, ya. Saudaranya Abdullah ibn Az-Zubair, putra dari sahabat besar yang merupakan salah satu sahabat yang pertama masuk Islam di Makkah ketika Nabi berdakwah. Itu salah satu orang yang jadi min awailil muslimin, orang-orang yang masuk Islam pertama, yaitu Az-Zubair ibn Al-Awwam. Nah, dia punya putra banyak, salah satunya adalah Abdullah ibn Az-Zubair, Mus'ab ibn Az-Zubair ini, kemudian juga Urwah ibn Az-Zubair. Jadi ini 3 bersaudara dan juga masih ada saudara mereka yang lain, ya. Nah, Abdullah ibn Az-Zubair itu kita kenal tokoh yang penting sekali, saudaranya Mus'ab bin Zubair ini, ya. Jadi Abdullah bin Zubair itu kita kenal dia adalah salah satu orang yang menentang atau memberontak kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus, ya. Yaitu pada masa Ziyad, ya, anaknya Muawiyah. Jadi ketika dinasti Muawiyah, ya, ketika Muawiyah meninggal dan kemudian mengangkat anaknya, yaitu siapa? Yazid bin Muawiyah, ya, Yazid bin Muawiyah. Itu keputusan Muawiyah untuk mengangkat anaknya ini sebagai khalifah itu ditentang salah satunya oleh sahabat yang cukup penting, yaitu Abdullah bin Az-Zubair, ya. Nah, Abdullah bin Az-Zubair ini kemudian mendeklarasikan diri sebagai khalifah tandingan yang berpusat di Makkah, ya. Dan Abdullah Az-Zubair ini juga salah satu, jadi Abdullah bin Az-Zubair ini adalah keponakannya Siti Aisyah, ya, keponakannya Siti Aisyah, karena bapaknya Abdullah bin Az-Zubair yaitu Zubair bin Awam itu ya bapaknya kalau tidak salah ya menikah dengan saudaranya Siti Aisyah yaitu Asma binti Abu Bakar, ya. Nah, Abdullah bin Az-Zubair ini ketika Siti Aisyah memberontak terhadap Sayyidina Ali dalam perang Al-Jamal, itu juga membela Siti Aisyah karena dia memang keponakannya Siti Aisyah, ya. Nah, Mus'ab bin Az-Zubair ini adalah saudaranya Abdullah ibn Az-Zubair yang memberontak pemerintahan Bani Muawiyah, Bani Umayyah, ya, di Damaskus, ya. Mendirikan kekhilafahan tersendiri yang berpusat di Makkah. Kekuasaannya cukup luas, ya. Hijaz itu semua dikuasai oleh Abdullah bin Zubair, kemudian meluas sampai ke daerah Irak, ya.
Nah, dia mengangkat saudaranya yaitu Mus'ab ibn Az-Zubair sebagai gubernur di di Irak. Jadi Mus'ab bin Zubair inilah saudaranya Abdullah bin Az-Zubair, salah satu khalifah tandingan pada zaman Yazid bin Muawiyah. Dia adalah saudaranya ini. Wasi'ayatu. Jadi ini tokoh penting ini. Jadi memang ini kelihatannya kalau kita baca sekilas saja itu nggak ada, kalau nggak diketahui informasinya, zaman lewat begitu saja. Tapi ini tokoh penting karena dia ini adalah salah satu tokoh penting yang memberontak terhadap kekuasaan Bani Umayyah dan dibunuh oleh terbunuh pada saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu penerusnya Yazid bin Muawiyah. Ya. Nah, kenapa Abdullah bin Az-Zubair ini kok menolak atau memberontak dan mendirikan kekhilafahan sendiri? Karena Abdullah bin Zubair ini merasa bahwa tindakan Muawiyah ibn Abi Sufyan mengangkat anaknya sebagai khalifah, kemudian memulai tradisi kerajaan turun-temurun, itu dianggap aneh. Itu dianggap bukan sesuatu yang khas orang-orang Arab. Orang Arab itu tidak mengenal tradisi kekuasaan turun-temurun. Kekuasaan dalam tradisi orang Arab itu sifatnya adalah dipilih secara kurang lebih demokratis. Ya. Jadi kekuasaan itu dipilih berdasarkan keputusan bersama. Itulah tradisi orang Arab. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat anaknya untuk menjadi raja, meneruskan dia, ya. Dan kemudian ini diteruskan oleh raja-raja berikutnya, itu dianggap ini bid'ah politik yang aneh ya. Ini bukan tradisinya orang Arab, ini tradisinya orang Persia, orang Romawi, kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Makanya marah ini Abdullah bin Zubair ini. Kemudian dia memberontak dan menyatakan diri untuk mendirikan negara terpisah ya. Meskipun kekuasaan Abdullah bin Zubair ini nggak lama, karena akhirnya bisa ditundukkan, bisa dipadamkan pemberontakan mereka oleh Abdul Malik bin Marwan, ya. Dan bahkan adiknya Abdullah bin Zubair itu Mus'ab bin Zubair yang tokoh yang sedang kita bicarakan ini dibunuh ya, karena dia merupakan gubernurnya Abdullah bin Zubair di daerah Irak di Basrah ya. Ya, itu sekilas mengenai tokoh ini ya. Baik, kita teruskan. Wasi'ayatu. Apa bedanya si'ayah dengan namimah? Wasi'ayatu dan si'ayah, hiyan namimah itu yaitu sama dengan namimah, adu domba. Illa annaha, kecuali sesungguhnya si'ayah, idza kanat, jika ada si'ayah ini, ilaman yukhafu janibuhu. Si'ayah madulke, melaporkan, ya. Dilaporkan itu ilaman kepada orang yukhafu janibuhu, yang ditakuti arahnya atau sisinya orang itu, dalam pengertian orang ini disegani, ditakuti kekuasaannya, maka sumiyat si'ayatan, disebut si'ayah. Jadi si'ayah itu adalah adu domba melaporkan informasi yang buruk kepada orang yang berkuasa. Jadi dengan melaporkan kepada penguasa itu namanya si'ayah. Makanya vertikal sifatnya itu si'ayah itu. Jadi misalnya ada orang ngomongin seorang raja, seorang presiden, gubernur, bupati, dengan dengar terus sampai laporkan ke orang itu biar dapat kredit poin, biar dapat reward dan segala macam. Itu namanya si'ayah. Ya, si'ayah. Kalau namimah itu ya melaporkan keburukan atau omongan seseorang kepada orang lain yang sederajat, jadi horizontal gitu ya. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i bin nasi ilan nasi li ghairi rashdatin atau li ghairi rishdatin. Bacaannya bisa rashdatin atau rishdatin. As-sa'i, orang-orang yang adu-adu, ya, yang provokasi, yang melaporkan binasi terhadap seseorang, ya, kepada orang-orang, ilan nasi kepada orang lain, ya, li ghairi rashdatin, khobarnya as-sa'i itu adalah orang yang dalam riwayat yang lain itu ada fahuanya, fahuwa li ghairi rashdatin, ya.
Orang ini sama dengan orang yang dilahirkan li ghairi rasdatin kepada apa itu, kepada orang tua yang tidak sah itu, atau kepada silsilah yang tidak benar. Artinya orang yang adu domba itu seperti anak zina, itu artinya li ghairi rasdatin. Orang yang dilahirkan bukan kepada ayah yang sesungguhnya, itu maksudnya li ghairi rasdatin. Yakni maksudnya hadis ini li ghairi rasdatin adalah laisa biwaladin halalin, ya, atau laisa biwaladi halalin, ya. Orang ini bukan termasuk anak kehalalan, artinya anak yang lahir karena hubungan nikah yang sah itu, ya. Orang yang adu domba itu seperti anak zina, ya. Wa dakhala, dan masuk sowan rajulun, seorang laki-laki, ala Sulaimana ibni Abdul Malik, kepada Sulaiman ibn Abdul Malik. Ini sudah kita baca kisahnya sebelumnya, ya. Sulaiman bin Abdul Malik yang didampingi oleh seorang ulama besar namanya Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya. Sudah kita baca kisahnya sebelum ini. Nah, ini ada satu saat ada seseorang sowan kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Fasta'dzanahu fil kalami, maka minta izin orang ini, minta izin kepada Sulaiman fil kalami untuk ngomong. Kemudian waqala, dan berkatalah rajul atau laki-laki ini. Ini nggak jelas siapa namanya, ya. Tapi ini orang yang memberikan nasihat yang keren, yang bagus sekali kepada Sulaiman. Ini juga seorang raja, ya. Dia salah satu raja di dalam tadi itu, dalam dinasti Bani Umayyah, ya, yang berkuasa setelah era Abdul Malik bin Marwan, ya. Inni mukallimuka ya Amirul Mu'minina, ini sesungguhnya aku mukallimuka, akan berbicara akuka kepada engkau ya Amirul Mukminin, wahai raja, bikalamin, dengan pembicaraan, ya. Saya menduga mungkin laki-laki ini adalah Az-Zuhri mungkin, ya, karena dalam cerita sebelumnya kan dikatakan Sulaiman bin Abdul Malik ini kan punya seorang ulama yang dekat dengan dia dan suka memberikan nasihat, namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah satu ulama besar yang sering kita baca riwayat hadisnya dalam kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim, dan seterusnya, ya. Jadi, wahai raja, aku ingin memberikan nasihat kepada kamu, karena itu, dan nasihat saya agak sedikit pedas, agak sedikit keras ini. Meskipun kalau untuk ukuran sekarang sih ini tidak keras, ya, tapi dia khawatir ini menyinggung raja sehingga dipagari dulu. Fakhtamilhu, maka bersabarlah engkau wahai raja untuk mendengarkan kepada kalam tadi. Wa ingkarihta, senajan atau walaupun tidak menyukai engkau kepada omonganku ini. Fa inna wara'ahu, karena sesungguhnya di balik omongan saya ini ada sesuatu tuhibbu yang akan menyukai engkau, ya. In qabilta, jika menerima engkau kepada omongan saya. Faqala, maka berkatalah Sulaiman, qul, oke. Silakan, kamu mau ngomong apa? Faqala, maka berkatalah laki-laki ini, ya Amirul Mukminina, wahai raja, innahu, ya, nasihat yang bagus sekali ini, ya. Innahu, sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an, qadik tanafaka, telah mengepung kepada engkau rijalun, orang-orang, ibta'u, yang membeli orang ini, ya, dunia kamu, kekayaan kamu, bidinihim, dibayar dengan agamanya mereka, ya. Mereka menjual agamanya. Engkau wahai raja, waspadalah, sampai ini dikelilingi oleh orang-orang yang siap menjual agamanya untuk mendapatkan kekayaan kamu. Waridhoka, dan menjual keridoanmu, kerelaanmu, bisa khati rabbihim, dengan mendapatkan kemarahannya, kebenduannya. Bendu itu dalam bahasa Jawa artinya marah, yang sangat marah sekali, ya. Bisa khati rabbihim, dengan kemarahannya Tuhannya orang-orang ini. Dia rela membuat Tuhan marah demi menyenangkan engkau wahai raja.
khafuka, mereka ini takutkah kepada engkau fillahi dalam Allah. Artinya mereka lebih menakuti kamu daripada Allah. Walam yakhafu, dan tidak takut mereka ini Allah fika dalam hal kamu. Mereka lebih takut kepada kamu ya, daripada kepada Allah. Fala ta'man, maka janganlah merasa aman engkau hum kepada mereka alama terhadap sesuatu i'tamana yang memberikan kepercayaan kepada Allah, kepada engkau Allah alaihi terhadap sesuatu tadi itu. Wala tusikh, ya, dan jangan mendengarkan engkau ilaihim kepada mereka ini fima dalam hal urusan-urusan istaghfadha yang menyerahkan atau menjadikan menyerahkan, menjadikan engkau sebagai orang yang diberikan tanggung jawab ya kepada engkau Allah iyahu terhadap barang tadi itu. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka ini lam ya'lu tidak akan berbuat salah ya fil ummati di dalam umat Islam khasfan, untuk menenggelamkan, atau khasfan itu menghapus wajah mereka menjadi orang yang berwajah lain, orang yang diubah wajahnya dari wajah manusia menjadi wajah kera atau apa ya. Ini kan kisah Bani Israel yang terkenal sekali itu ya. Jadi karena Bani Israel itu membangkang Allah, kemudian wajah mereka dihapus, berubah ya, berubah rona wajahnya. Mereka tidak akan, orang-orang ini wahai raja, orang-orang yang mengepung sampean ini adalah orang-orang yang tidak segan-segan, tidak segan-segan untuk menghapus wajahnya umat. Artinya tidak segan-segan untuk berbuat jahat kepada orang lain, kepada umat Muhammad itu, kepada orang Islam maksudnya ya. Wa fil amanati, dan tidak segan-segan di dalam hal amanah tadhi'an, ini tamyiz ya, khosfan tadi itu tamyiz juga. Kalau dalam tradisi pondok pesantren itu tamyiz itu maknanya adalah apa nih ya, maksudnya keterangan. Ini semacam, kalau dalam bahasa Inggris itu ya disebut dengan adverb ya, keterangan kata kerja, adverb ya. Tadian apa nih atau apanya, yaitu berupa ya, saya menerjemahkannya berupa menyia-nyiakan ya, urusan tanggung jawab itu. Sampai wahai raja jenengan, raja hati-hati, karena orang-orang yang ada di sekeliling sampean ini, salah satu dari mereka ada orang-orang yang tidak segan-segan untuk kalau diberikan tanggung jawab, tidak segan-segan untuk menelantarkan tanggung jawab itu. Dan mereka siap juga tidak segan-segan untuk menyakiti umat ya, dihapus wajahnya umat itu seperti kehilangan identitas, artinya ya disakiti ya. Wal a'radi, dan tidak segan-segan di dalam hal kehormatan diri, qat'an, artinya dalam hubungan antar teman, persahabatan ya. Mereka dalam hal kehormatan orang lain tidak segan-segan qat'an, yaitu memutus, artinya memutus hubungan kekerabatan, wantihakan, dan merusak kehormatan orang lain dengan cara dicemarkan. Ya, tadi itu termasuk dalam namimah itu. Jadi ini sampai hati-hati. Ini ada orang-orang yang siap juga mengadu domba sampean dengan orang lain. A'la qurabihim, ibadah-ibadah mereka yang paling luhur itu adalah al-baghyu, yaitu berbuat kejahatan, wan namimatu, dan mengadu domba. Itulah, jadi itu ibadah mereka itu ya begitu itu. Artinya ritual mereka atau kelakuan mereka yang mereka maksudkan supaya bisa mendekatkan mereka kepada jenengan raja. Orang-orang itu kan kalau adu domba itu kan kepinginnya dapat kredit poin dari raja supaya dekat dengan raja. Itu kan salah satu caranya kan ngadu domba, kasih informasi yang menyenangkan raja, yang isinya memburu-burukan orang lain.
Itulah ibadah mereka itu. Wa ajallu wasailihim, dan wasilah atau apa ya, lantaran mereka yang paling utama untuk dekat dengan sampean, dengan jenengan raja, cara mereka itu adalah al-ghibah, itu adalah ghibah, ngerasani orang lain. Wal waqi'atu, dan adu domba. Jadi namimah, waqi'ah dan si'ayah itu maknanya hampir mirip-mirip ya. Wa anta, sementara engkau wahai raja, mas'ulun, akan dimintai tanggung jawab amma zitarohu, terhadap hal-hal yang mereka lakukan. Karena ini asisten pembantu sampean semua ini. Pembantu jenengan raja. Jadi kalau mereka berbuat jahat, berbuat dosa, ya jenengan bertanggung jawab memikul dosa mereka. Walaisu bimas'ulina, dan tidak ada mereka ini bimas'ulina dimintai tanggung jawab amma zitarohta, terhadap sesuatu yang jenengan lakukan. Karena jenengan raja, penguasa, sampai bertanggung jawab. Sementara mereka tidak akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang jenengan lakukan sebagai raja. Karena itu fala tuslih, maka jangan memperbaiki engkau wahai raja dunia mereka. Janganlah engkau raja memberikan mereka reward ya, pahala atau apa, pemberian yang berlimpah-limpah kepada mereka, bifasadi akhiratika, dengan kerusakan akhirat engkau ya. Karena kalau sampean lakukan itu, sampean memberikan reward kepada mereka, sama jenengan wahai raja itu merusak akhirat sampean itu, merusak hari akhir jenengan, merusak agama sampean. Fa inna a'zaman nasi ghabnan, karena sesungguhnya manusia yang paling besar ghabnan atau hubnan, kerugiannya adalah man, orang, ba'a, yang menjual akhiratahu, akhiratnya orang ini, bidunya ghairihi, dengan dunianya selain orang ini ya. Menjual dunia dengan dijuali, diganti dengan akhirat ya. Jadi inilah nasihat seorang laki-laki, enggak diketahui siapa namanya, kepada seorang raja ya. Seperti saya terangkan dalam penjelasan minggu yang lalu, inilah tugas seorang ulama ya, begini mestinya. Ini rajul ini saya kira seorang ulama ini, dan saya duga mungkin Imam Az-Zuhri ini, karena dalam kisah sebelumnya itu sebetulnya orang yang menasehati Sulaiman itu ya Az-Zuhri. Jadi inilah sikap ideal seorang ulama yang dekat dengan penguasa. Tugas seorang ulama yang dekat penguasa adalah memberikan nasihat, walaupun pahit nasihatnya ya. Karena kecenderungan orang yang dekat dengan raja itu adalah ABS, asal bapak senang. Itu di mana-mana begitu ya. Di mana-mana begitu. Itulah yang sering dikatakan oleh Gus Mus dalam banyak tulisan dan dakwahnya itu kan. Beliau selalu menerangkan setiap penguasa itu selalu punya bitonah ya. Bitonah itu orang sekeliling yang suka melaporkan hal-hal yang menyenangkan penguasa. Ya, yaitu dalam bahasa Orde Baru dulu ya ABS itu. Itu namanya bitona. Dan persis inilah yang diomongkan oleh ulama yang memberikan nasihat kepada Raja Sulaiman bin Abdul Malik ini. Jadi saya memberikan nasihat kepada engkau wahai raja, agak pahit ini, tapi kalau jenengan dengarkan, jenengan akan suka. Akhirnya jenengan akan mengalami sesuatu yang di masa depan akan menyenangkan. Tapi kalau jenengan menolak ini, cepat atau lambat sampean akan mengalami musibah ya. Karena kalau penguasa hanya mendengarkan apa yang menyenangkan saja, tidak mau mendengarkan kondisi real masyarakatnya misalnya. Karena kalau mendengarkan fakta yang real itu menyakitkan ya. Itu dalam jangka panjang bisa merusak kekuasaan dia. Wasa'a, dan salah satu sifat bitona orang-orang yang di sekitar raja-raja itu, penguasa, adalah namimah, adu domba. Atau si ayah, karena si ayah itu kan tadi dikatakan si ayah itu ciri-cirinya adalah adu domba, melaporkan kepada orang yang punya kekuasaan.
Kenapa kok orang melakukan siayah kepada raja? Dapat kredit poin. Kalau jenengan melaporkan informasi yang mengancam raja misalnya, ya, atau informasi yang buruk yang dikatakan orang lain mengenai penguasa, jenengan merasa dengan begitu kan kayak apa, sudah menyelamatkan raja atau melakukan hal yang bisa apa itu menguntungkan raja. Jadi jenengan dapat kredit poin itu. Nah, tindakan seperti itu berbahaya. Itu termasuk yaitu kelakuan bitonah di mana-mana ya begitu. Wasa'a dan adu-adu, rajulun seorang laki-laki biziyadin terhadap Ziyad al-A'jam. Dalam edisi Ihya yang lain itu biziyadin ibnil A'jami. Nah, yang paling tepat seperti dalam edisi Darul Minhaj ini biziyadin al-A'jami. Jadi kalau ada yang edisinya biziyadin ibnil A'jami, itu memang ada edisi Ihya yang seperti itu, tapi itu seperti diterangkan oleh Imam Murtadha Az-Zabidi pengarang Syarah Ihya, ya, itu yang benar adalah biziyadin al-A'jami. Tidak ada bin, ya. Nah, Ziyad al-A'jam ini seorang yang dikenal sebagai penyair, ya. Nah, kita tahu zaman dulu itu penyair itu posisinya penting sekali. Di zaman raja-raja Islam di masa-masa awal Islam dulu, ya, pada zaman Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya, penyair itu ditakuti oleh penguasa. Sangat ditakuti. Kalau sekarang ya kira-kira kayak influencer gitulah, ya. Influencer itu kan punya kekuasaan, itu punya power dia, karena dia bisa mempengaruhi orang lain. Nah, influencer pada zaman dulu itu penyair. Karena penyair itu didengarkan oleh masyarakat, karena masyarakat Arab itu kan penyuka, penggemar berat syair, puisi itu. Dan puisi para penyair itu begitu dikatakan itu dihafal oleh ribuan bahkan jutaan orang. Diingat, karena orang Arab itu karena saking senengnya syair. Jadi kalau ada syair dikatakan oleh seorang penyair hebat, itu langsung hafal semua. Hafal semua. Lah kalau syairnya isinya misalnya mengkritik raja, itu kan pengaruhnya dahsyat sekali. Karena syairnya akan diingat oleh jutaan orang. Lah kalau isinya mengkritik raja, itu kan bisa potensi menimbulkan pemberontakan itu. Karena itu penyair itu selalu selalu didekati raja-raja. Raja-raja itu suka mengundang para penyair datang ke istana, kemudian membacakan syair-syairnya. Kalau raja senang, ya, langsung dikasih hadiah itu emas, wah, berkantung-kantung itu, ya. Kalau senangnya luar biasa, ya raja tidak akan segan-segan kasih hadiah yang luar biasa. Nah, tapi selain itu juga raja ini mendekati para penyair antara lain ya untuk mengontrol supaya penyair ini tidak liar. Karena kalau penyair ini tidak dikontrol, tidak dibaik-baiki, nggak dikasih honorarium, nggak dikasih apa gitu, dia bisa ngomong macam-macam gitu, ya. Kayak sekarang lah influencer lah, ya, dia bisa ngomong yang buruk mengenai penguasa, ya. Makanya perlu disumpal mulutnya, kira-kira begitu. Nah, jadi penyair itu nggak main-main posisinya pada zaman dulu. Nggak kayak sekarang, penyair siapa yang mau denger, ya. Zaman dulu itu penyair itu dahsyat pengaruhnya. Nah, ini ada seorang penyair namanya Ziyad al-A'jam, dilaporkan oleh seseorang, dilaporkan kepada ila Sulaiman ibn Abdul Malik, kepada Raja Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Raja, ini Ziyad ini dia membaca syair yang isinya jelek-jelekin sampean ini, menjelek-jelekan jenengan ini. Kemudian fajama'a, maka mengumpulkanlah Sulaiman bainahuma, di antara kedua orang ini, dipanggil, ya, lil muwafaqati, untuk mencocokkan benar enggak laporannya orang ini. Fa'aqbala, maka datanglah Ziyad ala rajuli, kepada seorang laki-laki yang lapor tadi itu kepada Raja Sulaiman. Waqala, dan berkata Ziyad, karena dia penyair, ya
dia mengatakan opininya atau komentarnya dalam bentuk syair juga dan diucapkan spontan. Wah, itu penyair Arab itu dahsyatnya adalah mereka itu bisa spontan saja bikin puisi itu, tidak kayak sekarang dikarang berhari-hari, ada yang bahkan berbulan-bulan ya, edit lagi, tulis lagi, diedit lagi, baru kalau sudah selesai puas penyairnya langsung dikirim ke koran untuk dimuat misalnya. Enggak, dulu itu enggak begitu. Penyair Arab itu spontan, begitu dia misalnya ada situasi tertentu yang membuat dia terkesan gitu, langsung seketika itu juga langsung dia bikin syair langsung, dan syairnya bagus sekali seperti ini. Jadi dia karena dilaporkan oleh seseorang kepada raja, dia mungkin jengkel ya, orang itu dipanggil, temui ya, lalu seketika itu langsung dia bikin syair, dan kadang-kadang syairnya bukan 1-2, bisa syairnya itu sampai 100 bait, dan itu diucapkan kayak pidato. Kalau sekarang pidato lah ya, pidato, tapi ini dalam bentuk syair yang bersajak, ada rimanya, dan syair Arab itu kan ada kayak pantun Melayu begitu, atau syair Melayu itu kan ada aturannya, dalam setiap bait, dalam setiap kuplet misalnya itu harus suku katanya sekian, ketukannya begini, dan itu harus konsisten, aturan ini diikuti sampai akhir bait itu. Nah, ini kadang-kadang syair itu, penyair itu bisa spontan dia mengucapkan syair itu banyak, 100 bait misalnya. Dan itu diucapkan sekaligus secara spontan tanpa mikir. Itu yang disebut dengan apa ya? Syair yang diucapkan dengan irtijalan, spontan, irtijal ya, irtijali ya. Itulah salah satu kehebatan syair-syair Arab pada zaman dulu. Dan karena itu ditakuti ya. Begitu mereka senang ya bersyair, marah bersyair, dendam bersyair ya, cinta bersyair ya, sedih ya bersyair, ada orang meninggal langsung bersyair, bisa berbait-bait syairnya itu ya. Nah, ini Ziyad ini langsung bersyair ini, kata dia terhadap orang yang mengadukan dia kepada Raja Sulaiman ini. Nah, ini fa antam ru'un imma tamantuka khalian, ini dari Bahar. Jadi syair Arab itu ada wazannya, ada polanya, namanya wazan ya. Jadi ya kalau dalam tradisi mocopat Jawa itu kan ada misalnya ada pocong, ada Mas Kumambang, ada apa itu Megatro, ada macam-macam kan, ada pola. Jadi kalau pola begini misalnya itu lagunya begini. Nah, dalam syair Arab itu juga sama, ada kayak gitu, namanya wazan. Nah, ada 16 wazan yang paling populer dalam masyarakat, dalam kalangan penyair Arab itu. Salah satunya yang paling populer di antara 16 ini namanya bahar atau wazan yang disebut dengan bahar towil ya. Nah, ini bahar towil ini, dan ketukannya khas. Fa antam ru'un imma tamantuka khalian. Jadi fa ammam ru'un imma tamantuka khalian fa khunta wa imma qulta qawlan bila ilmi fa anta minal amril ladzi kana bainana bimanzilatin bainal khiyanati wal ithmi. Jadi kalau dilakukan ya enak karena ketukannya pas ya. Fa'antam ru'un imma tamantuka khalian. Fa'antam ru'un, kamu ini adalah orang imma tamantuka, ada kalanya memberikan kepercayaan aku kepada engkau khalian secara murni. Kamu ini orang yang kalau saya kasih kepercayaan penuh, fakhunta, maka berkhianat engkau. Wa imma kulta, dan ada kalanya berkata engkau qaulan ucapan bila ilmin, tanpa ada pengetahuan, tanpa didasari pengetahuan. Kamu ini orang yang kalau dikasih kepercayaan berkhianat, kalau ngomong nggak pakai dasar,
kamu ini sebetulnya apa ini ya. Jadi ini dia marah kepada orang yang melakukan adu domba kepada raja tadi itu dengan cara bersyair seperti ini ya. Kamu ini kalau dikasih kepercayaan penuh berkhianat, kalau ngomong nggak ada buktinya. Karena itu fa'anta, maka engkau ini minal amri terhadap sesuatu ya. Alladzi kana bainana yang ada di antara kita. Kamu ini di dalam hal urusannya dengan aku ini ya. Itu adalah bimanzilatin, adalah berada di sebuah tempat bainal khianati, antara khianat wal ismi dan dosa. Kamu ini nggak ada baik-baiknya sama sekali. Kalau nggak khianat ya dosa. Nah, mungkin kalau orang sekarang di apa ya, di komentari seperti ini, mungkin nggak merasa terganggu. Tapi pada zaman dulu, kalau ada orang kok kemudian dikasih komentar oleh penyair itu bisa hidupnya bisa sengsara itu. Kenapa? Karena syairnya orang ini, seperti Ziyad bin Al-Ajam ini, syairnya itu cepat atau lambat nanti akan diketahui orang lain, didengarkan dan dihafal. Artinya kalau orang sudah dibahas dalam bentuk syair, itu namanya akan abadi. Kalau misalnya dibahas secara negatif, kejelekannya akan abadi. Enggak. Kalau sekarang kira-kira ya, kalau sampean datanya sudah masuk di internet, di Google itu, mudah itu sengsara itu. Sampai kapanpun akan bisa dilacak terus apa itu namanya jejak digitalnya, itu kan. Dulu begitu. Kalau orang sudah dibahas oleh seorang penyair seperti ini, udah mati dia, karena dia akan dikenal oleh banyak orang. Wow, kamu yang dibahas oleh penyair itu ya. Jadi syair itu kalau sekarang kayak jejak digital. Begitu orang sudah dibahas buruk oleh seorang penyair, itu seperti kehilangan muka itu. Karena syair itu begitu berharga. Karena ya tadi itu, karena syair itu ditulis dalam atau dikatakan, diucapkan dalam bentuk rima atau dalam bentuk tertentu yang mudah dihafalkan, karena ada ketukannya, ada lagunya, memudahkan untuk diingat sampai kapanpun. Sampai dalam kitab Ihya begini ini kan kejadian tahun berapa sampai sekarang syairnya masih diingat, bahkan diabadikan dalam kitab itu ya. Makanya orang itu takut pada penyair ketika zaman itu ya, sama dengan sekarang ya. Kira-kira orang takut pada Google, ya kan? Orang sekarang ini takut pada Google karena begitu sudah diberitakan dan ada di Google, itu sampai kapanpun nggak akan hilang itu. Ya, sampai kapanpun nggak hilang itu. Makanya sekarang ada gerakan di Eropa untuk apa ya, hak untuk dilupakan, itu kan? Hak untuk dilupakan. Artinya apa? Berdasarkan gerakan ini atau ide tentang hak dilupakan ini, begitu orang itu merasa terganggu oleh data dia yang masuk di Google, dia bisa minta pengadilan menuntut Google untuk menghapuskan data pribadi dia, supaya dia tidak datanya muncul terus diingat orang itu. Apa namanya, right to oblivion atau apa itu ya. Jadi hak untuk dilupakan. Nah, kalau syair gimana menghapusnya? Karena begitu sudah diucapkan, orang ingat, udah susah dihapus itu. Itu kayak jejak digital di zaman modern itu ya. Waqala, dan berkata rajulun, seorang laki-laki, nggak kenal siapa namanya, nggak dikenalnya. Ada seorang laki-laki berkata li Amr ibn Ubaidin, kepada Amr ibn Ubaid ya. Ini seorang tokoh penting ya dalam sejarah ilmu kalam, ilmu teologi Islam ya. Amr bin Ubaid ini biasa dikenal sebagai tokoh awal gerakan Mu'tazilah ya. Makanya namanya sering dikenang dengan buruk, terutama oleh orang-orang yang mengikuti akidah Asy'ariyah kayak kita-kita ini. Kalau jenengan baca
kitab-kitab akidah Asy'ariyah ya. Akidah Asy'ariyah itu akidah yang diikuti oleh sebagian besar umat Islam Sunni di seluruh dunia. Kalau di Indonesia ya akidah Asy'ariyah ini akidahnya warga Nahdliyin NU ya. Nah, itu tokoh ini termasuk tokoh yang tidak disukai karena dia ini pendahulu awal gerakan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa manusia itu menciptakan tindakannya. Jadi dia mengikuti paham Qadariyah itu Amr bin Ubaid ini. Ini hidup pada masa awal Islam sekali ya. Hidupnya itu sebelum Imam Syafi'i bahkan ya, atau ya sebelum sedikit lah. Jadi generasi sedikit di atasnya Imam Syafi'i ini Amr bin Ubaid ini. Hidup pada abad kedua Hijriah ya. Pada masa awal Islam sekali ya. Tapi beliau ini memang tokoh yang dikenal berpaham Qadariyah atau Mu'tazilah. Tapi dia ini seorang sufi besar. Mu'tazilah tapi sufi besar. Makanya dalam kitab-kitab Tabaqat atau kitab-kitab mengenai sejarah para tokoh-tokoh dalam Islam itu disebut dengan Tabaqat ya. Itu dia dikenal misalnya dalam kitabnya Imam Az-Zahabi Syiar Alamin Nubala itu kalau kita baca sejarahnya tokoh ini Amr bin Ubaid, tokoh ini disebut sebagai apa ya? Az-Zahid. Az-Zahid, Zahidun ya. Zahidun abidun. Istilah Zahidun itu orang yang zuhud itu di dalam masa awal Islam dulu itu ya kira-kira kalau dalam istilah belakangan itu sufi. Jadi zahid itu adalah sufi karena pada masa abad kedua Hijriah itu istilah sufi belum dipakai ya. Jadi orang yang belakangan disebut sufi pada awal sejarah Islam pada awal abad Hijriah itu mereka biasa disebut sebagai zahidun. Tokoh zuhud. Nah, salah satunya ini Amr ibn Ubaid ya. Tokoh Mu'tazilah ini, tetapi dia sufi. Karena itu, nah ini menarik. Imam Ghazali ini adalah tokoh besar di dalam akidah Asy'ariyah. Karena itu NU itu kan dalam statutanya atau ADART-nya kan menyebutkan bahwa NU itu mengikuti mazhab 4 dan dalam akidah mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya atau Al-Maturidi dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Dan kita tahu Imam Ghazali itu salah satu imam besar di dalam madhab atau akidah Asy'ariyah. Nah, yang menarik, walaupun Al-Ghazali itu adalah seorang Asy'ari, tapi beliau mengutip juga dari orang yang dikenal sebagai tokoh Mu'tazilah. Ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali itu ya sebetulnya fair ya. Ya Mu'tazilah kan dalam bidang akidah, tapi dia ini kan tokoh ahli ibadah. Zuhud, sufi ya, dan punya kebaikan yang bisa kita pelajari dari orang itu ya. Jadi jangan mentang-mentang dia Mu'tazilah langsung kita tolak semua pendapatnya misalnya. Benar nggak benar kalau Mu'tazilah ya kita nggak terima ya. Nah, itu prinsip yang tidak benar itu. Dalam kitabnya Al-Ghazali yang lain yang insya Allah nanti akan saya baca kalau waktunya pas ya, pada bulan Ramadan entah kapan, Al-Ghazali itu nulis kitab yang penting sekali, judulnya adalah Faisalut Tafriqah ya. Itu kitab yang penting sekali. Di dalam kitab itu beliau mengatakan antara lain dalam kitab Faisalut Tafriqah, dalam salah satu bab pertama dalam kitab itu dikatakan oleh Al-Ghazali bahwa ini penting sekali, bahwa kebenaran itu di dalam Islam itu tidak menjadi monopoli satu mazhab. Fi annal haqqa dalam kata-kata beliau itu saya lupa ya persisnya. Fi annal haqqa laisa fi madhabin wahidin, kira-kira begitu. Itu bisa dengan baca dalam kitab Faisalut Tafriqah, bahwa kebenaran itu tidak menjadi monopoli satu madhab. Kebenaran itu tidak menjadi milik satu-satunya kelompok Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Mu'tazilah atau Qadariyah. Enggak, kebenaran itu bisa di mana-mana. Kebenaran itu bukan monopoli satu kelompok. Itu
penegasan Al-Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah. Ini kitab yang insya Allah nanti akan saya baca kalau sudah selesai baca Mishkatul Anwar. Mungkin kitab berikutnya yang akan dalam list ya, yang akan saya baca itu adalah kitab Faisalut Tafriqah. Itu kitab penting sekali, apalagi di zaman sekarang. Ini kitab yang relevan sekali. Jadi ini Al-Ghazali mengutip dari Amr ibn Ubaid, tokoh Mu'tazilah ya, dikutip sebagai teladan dalam konteks positif ya. Nah ini apa kata seorang laki-laki kepada Amr bin Ubaid? Waqala, dan berkata rajulun, seorang laki-laki, li Amr bin Ubaidin, kepada Amr ibn Ubaid. Apa kata laki-laki ini, orang ini? Innal uswariya ma yazalu yadhkuruka fi qasasihi bisyarrin. Innal uswariya, sesungguhnya seseorang yang dari kabilah Asawirah ya, ini nama kabilah si Anu, kira-kira begitu. Si Anu dari kabilah Asawirah itu Al-Uswariyah. Demikian menurut keterangan dalam syarah kitab Ihya ya Al-Uswari ini. Tapi juga bisa juga Al-Uswari ini karena kita nggak mendapatkan keterangan yang jelas dari Al-Ghazali sendiri mengenai apa yang disebut dengan Al-Uswari di sini. Tapi Al-Uswari ini juga kemungkinan juga adalah orang yang menjadi pengikut salah satu kelompok atau subkelompok di dalam gerakan Mu'tazilah yang disebut dengan Al-Uswariyah ya. Karena dalam Mu'tazilah itu tidak satu. Orang Mu'tazilah itu juga terpecah-pecah dalam beberapa kelompok. Salah satunya adalah Al-Uswariyah, kelompok yang mengikuti seorang tokoh namanya, saya lupa persisnya, tapi ya tokohnya namanya Fulan si Fulan Al-Uswari. Nah, Al-Uswari ini tidak suka dengan Amr ibn Ubaid, sama-sama orang yang dikenal sebagai tokoh Mu'tazilah juga. Tapi dia tidak suka dengan Amr bin Ubaid. Kemudian ada seseorang mendengarkan pidatonya orang tersebut, Al-Uswari itu, yang pidato itu isinya ngomongin jelek Amr bin Ubaid. Kemudian oleh orang itu dilaporkan kepada Amr bin Ubaid. Jadi innal uswari, sesungguhnya Al-Uswari yaitu ma yazalu yadhkuruka, terus menerus menyebut orang ini kepada engkau atau tentang kamu, fi qasasi, di dalam kisah-kisahnya Al-Uswari atau dalam pidatonya Al-Uswari, bisyarin, dengan keburukan. Apa reaksinya Amr bin Ubaid? Faqala, maka berkatalah lahu, kepada laki-laki ini, Amr bin Ubaid. Nah ini sikap seorang sufi ya, begini. Ya hadza, wahai si ini ya. Wahai kamu, wahai orang yang lapor ini ya. Kamu ini ma ra'aita, tidak menjaga engkau haqqa mujalasatir rajuli, hak berteman atau duduk bersama seseorang. Kamu itu duduk bersama Al-Uswari mendengarkan pidato dia. Itu mestinya ya udah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Kalau orang itu pidato ngomongin jelek, ya jangan dilaporkan ke orang lain yang diomongin sama dia. Begitu kamu laporkan, kamu membuka aib dia, membuka privasi dia. Jadi dengan kamu melaporkan ke saya, kamu ini sama dengan tidak menghormati privasi dia. Haitsu naqalta, sekiranya menceritakan engkau ilaina, kepada kami, hadithahu, omongannya orang itu. Jadi kira-kira kalau zaman sekarang, zaman WhatsApp itu, kamu ini kan kamu menjadi anggota sebuah grup WhatsApp. Di situ ada percakapan mengenai si A, si B. Kebetulan percakapannya isinya jelek. Terus kamu capture, terus kamu kirimkan kepada si A, si B yang diomongin di situ. Itu gimana? Itu kan sama dengan kamu tidak menghormati kerahasiaan percakapan di dalam grup itu. Dan hari-hari ini tuh kita sering menjumpai begitu.
orang men-share capturean percakapan di sebuah grup WhatsApp yang isinya tentu saja buruk ya, di capture, disiarkan, disebarkan itu. Nah, itu gimana? Itu kalau dalam kata-kata Amr bin Ubaid itu, kamu ini maro'aita haqqa mujalasatir rajul. Kamu tidak menjaga hak pertemanan atau tidak menjaga kerahasiaan, kalau dalam bahasa digital sekarang kira-kira ya begitulah ya. Kamu tidak menjaga kerahasiaan percakapan yang itu dilakukan secara terbatas. Mestinya kamu tidak men-share itu ke orang lain. Tapi namanya zaman digital ya, orang itu tergila-gila sama konten dan follower. Begitu ada konten yang potensial untuk viral, wah udah langsung disebarkan saja. Kebetulan ini apalagi pertama kali yang menyebarkan, wah itu langsung dirujuk terus itu. Itu potensial akan mendatangkan follower ribuan. Nah inilah kegilaan pada follower hari-hari ini menimbulkan implikasi yang luar biasa. Salah satunya begini nih, ya. Menyebarkan percakapan terbatas, di-capture, di-share kemana-mana. Jadi kamu ini tidak menjaga hak pertemanan. Wala adaita. Jadi ini bagus sekali ini pendapatnya Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah ini ya. Di satu pihak, kamu tidak menghormati privasi orang. Di pihak lain, wala adaita, dan tidak melakukan atau memenuhi kamu hakku. Hakku pun juga kamu langgar. Kenapa? Khina ablagta, ketika menyampaikan engkau ni kepadaku, an akhi, mengenai saudaraku, yaitu yang ngomongin jelek saya ini, kamu menceritakan kepada saya dari dia sesuatu akrohu, yang tidak menyukai aku kepada sesuatu itu. Kamu menceritakan sesuatu yang aku nggak senang. Itu kamu ganggu, kamu mencederai privasi orang itu terhadap aku, kamu membuat aku sakit hati. Jadi kamu ini etika ini ya, ini penting banget. Namimah ini menurut saya ajaran larangan namimah ini ajaran penting, makin relevan ya ajaran ini hari-hari ini ya. Karena begitu banyaknya kita membaca orang membocorkan percakapan yang mestinya itu percakapan personal gitu ya. Nggak hanya itu, ada rapat apa gitu, notulensinya itu bisa bocor. Bisa bocor itu ya. Makanya ada Wikileaks. Ada Wikileaks ya. Ada Wikipedia yang khusus untuk nadai bocoran gitu. Walakin ablighu, ya. Walakin tetapi abligh, ya. Sampaikanlah engkau kepada saudaraku ini, annal mauta, sesungguhnya. Jadi udahlah, sekarang kamu kembali kepada orang yang kamu laporkan ke saya ini. Kamu katakan kepada dia, annal mauta ya ummuna, sesungguhnya kematian, ya ummu itu mencakup ya, meliputi, mencakup kematian ini kepada kami. Orang yang kerasani aku dan aku nanti akhirnya ya mati dua-duanya. Kamu yang adul-adul, yang adu-adu ya mati juga. Wal qabro, dan kuburan nanti itu ya dhummu, akan mencakup, akan mengumpulkan kuburan ini kepada kami semua. Wal kiamat, dan kiamat nanti di hari akhir tajma'una, akan mengumpulkan kiamat ini kepada kita. Kita nanti kembalinya semua pada hari kiamat itu nanti ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kamu cari itu apa? Ya. Kamu nge-share begitu itu apa yang kamu cari itu? Follower, apa sih follower itu? Nanti juga akhirnya kita mati semua. Yang followernya 1 juta ya mati, yang followernya 0 ya mati. Semuanya orang itu akan mati. Dan ketika mati nggak ada gunanya follower itu. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala yahkumu, akan menjadi hakim, akan menghukumi Allah ini bainana, di antara kita semua. Dan Allah ini wahuwa, dalam keadaan jumlah haliyah, Allah ini adalah khairul hakimina,
adalah sebaik-baik para hakim-hakim itu ya. Itulah nasihat dari Amr bin Ubaid ya. Seorang tokoh Mu'tazilah yang juga seorang sufi besar, seorang zahid ya. Saya kira sekian dulu ngaji Ihya malam ini ya. Nanti minggu depan kita teruskan, insya Allah minggu depan kita akan selesai pembahasan mengenai namimah sebelum pindah ke pembahasan berikutnya ya. Pembahasan berikutnya itu nanti tentang orang yang lidahnya bercabang, dzul lisanain ya. Orang yang kesini ngomong begini, nanti kalau ke orang lain ngomong yang lain lagi ya. Itu salah satu dosa atau penyakit mulut itu ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, semoga kita dapat keberkahan dari kitab ini. Walaupun kitabnya tidak edisi Darul Minhaj ya, nggak apa-apa ya Mas Gofir, Mas Fauzi, ada nggak Mas Gofir ini? Walaupun edisinya tidak Darul Minhaj, tidak apa-apa, yang penting kita bisa mengamalkan isinya kitab Ihya. Mari kita akhiri ngaji Ihya dengan bacaan sholawat tibil qulub bareng-bareng ya, ikut ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang di space. Ada Cak Fuh, makasih Cak Fuh, ada Mbak Dian, Mas Alfi, Mas Rizky, ada proletariat. Ini siapa ini?